54. Ini salah Momi. Rainero berlari tergesa-gesa sambil membawa Senina yang sudah tak sadarkan diri dalam gendongannya. Ia benar-benar panik. Ia tidak menyangka kalau istrinya akan mengalami penculikan. Bahkan Rainero tak menyangka kalau pelakunya merupakan asisten pribadi ibunya sendiri. Ia pikir hanya orang-orang seperti Theo, Jessica, bahkan Harold yang bisa saja melakukan pembalasan dendam, jadi ia telah mengirim orang untuk mengawasi mereka. Namun orang yang mengawasi Harold kehilangan jejak saat ia pergi ke toilet di pusat perbelanjaan yang laki-laki itu datangi. Saat ia keluar, Harold ternyata sudah menghilang. Rose telah bekerja bertahun-tahun dengan Delena. Oleh sebab itu, ia sudah sangat pandai memanfaatkan celah untuk menculik Delena dan Senina sekaligus. Setelahnya, ia akan menghabisi keduanya. Tujuannya tentu agar Reves dan Rainero menderita karena kehilangan. Agar mereka pun merasakan hal yang sama seperti yang selama ini ia rasakan. Beruntung, tadi ada petugas keamanan yang melapor pada Axton kalau ada ayah dari Senina yang ingin menemui Rainero. Awalnya Rainero mengira Harold telah penculik itu. Jadi ia pun meminta bantuan polisi untuk mencari jejak mobil yang Harold gunakan. Untuk jalanan kota, memang mudah. Tunggal memanfaatkan rekaman CCTV di jalan raya, mereka akan dengan mudah menemukan jejak mobil tersebut. Namun saat mobil masuk ke area yang memang tidak pernah digunakan lagi. Area itu sepi, tak ada satupun penduduk di sana. Area yang pernah mengalami bencana alam hebat sehingga nyaris semua infrastrukturnya rusak. Tak ada kamera CCTV di sana, disinilah Rainero dan yang lainnya menemukan kesulitan. Tapi pihak kepolisian tak tinggal diam. Mereka mengerahkan tim yang ahli di bidangnya untuk menelusuri jejak yang memungkinkan merupakan petunjuk lokasi pelarian para penculik itu. Hingga dalam waktu 30 menit, akhirnya mereka menemukan gedung tua yang mana di sana telah terparkir mobil milik Harold. Dengan amarah membuncah, Rainero dan yang lainnya masuk ke dalam gedung tua itu. Dan matanya terbelalak saat melihat pemandangan di hadapannya. Senina, panggil Rainero khawatir. Melihat Senina tak sadarkan diri, Rainero pun segera meneriaki Mark agar menyiapkan mobil mereka. Mark mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Begitu pula mobil di belakang mereka, Reves membawa Delena, Axton membawa Gladys, dan 2 buah mobil ambulans membawa Harold dan Rose. Sementara Rose langsung dibawa ke kantor polisi karena ia tidak mengalami luka berarti. Setibanya di rumah sakit, Senina dan yang lainnya pun segera mendapatkan penanganan. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Rainero saat melihat dokter keluar dari dalam ruang ICU. Dokter itu menghela nafas, "Istri Anda mengalami kontraksi dini. Mungkin faktor stres dan tegang memicu istri Anda mengalami kontraksi dini." Mata Rainero terbelalak, "Lalu, bagaimana keadaannya? Tolong istri dan anak-anak saya, dokter. Selamatkan mereka, aku mohon." Melas Rainero. "Saran saya, istri Anda harus segera melakukan operasi caesar untuk menyelamatkan ketiganya. Sebab sudah tidak memungkinkan untuk istri Anda mengalami persalinan normal. Bagaimana? Kami akan segera mempersiapkan ruang operasi bila Anda setuju. Tapi usia kandungan istri saya baru 8 bulan, dok." "Apa itu tidak apa-apa?" tanya Rainero memastikan. "Tidak apa. Justru bila semakin ditunda, maka akan membahayakan keselamatan istri dan anak-anak Anda." "Baiklah. Lakukan saja yang terbaik yang dokter bisa. Aku akan segera mengurus administrasinya." Dokter itu pun mengangguk. Ia pun segera memerintahkan timnya untuk mempersiapkan ruang operasi. Sementara itu, masih di gedung yang sama namun berbeda ruangan, tampak Delena menangis terseduh-seduh. Ia terus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada Senina dan Gladys. Apalagi setelah mendapatkan kabar kalau Senina harus segera menjalani operasi caesar untuk menyelamatkan nyawa ketiganya. "Ini salah, Momi, seandainya Momi tidak mengajak Senina dan Gladys pergi, semua ini pasti takkan terjadi," lirih Delena sesenggukan. "No, ini bukan salah Momi. Semua sudah takdir. Mau dihindari bagaimanapun bila memang sudah ditakdirkan seperti ini, maka akan tetap terjadi," ucap Reves berusaha menenangkan Delena yang berada dalam pelukannya.
Tidak, semua salah Momi. Salah Momi juga yang saat itu tetap bertahan dan kembali pada Dedi. Seharusnya saat Momi memutuskan ingin berpisah, Momi tidak lulu dengan permintaan maaf Dedi. Semua karena kehadiran Momi. Karena Momi juga, putri Dedi dari Levin terluka dan sakit hati sehingga memilih jalan balas dendam seperti ini. Seharusnya Momi memang tidak hadir di antara kalian berdua. Gara-gara Momi, semaunya menjadi. Reves merenggangkan pelukannya pada Delena. Ia belum paham maksud perkataan Delena. Ya, mereka belum tahu penyebab Rose melakukan penculikan itu. Delena menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya. Rose, ternyata dia putrimu dari Levinson. Dia, kembali untuk membalaskan dendamnya karena Dedi telah meninggalkan Levin begitu saja. Delena lantas menceritakan apa saja yang terjadi selama penyekapan mereka. Reves terbelalak saat mendengar penuturan Delena yang sungguh di luar dugaan. Ia pikir Rose dendam karena sakit hati atas sikap Delena yang mungkin kurang berkenan di benaknya. Namun ternyata ada masalah yang lebih besar lagi yang mungkin akan segera terjadi bila ia tidak segera mengambil tindakan. Apa Momi yakin kalau Rose anak Dedi? Tanya Reves meminta pendapat Delena. Semua bisa saja terjadi bukan? Hubungan kalian bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Bahkan kalian pernah tinggal bersama sampai-sampai mengabaikan keberadaan Momi. Bahkan saat Momi hamil pun, Dedi. Delena tersenyum getir saat mengingat masa-masa menyakitkannya dahulu. Bagaimana Reves lebih memilih tinggal dengan Levin, mengabaikan dirinya yang merupakan istri sah laki-laki itu. Reves tercekat saat mengingat masa kelamnya dan Delena. Ia pernah begitu menyakiti Delena dan ia tak ingin mengulanginya lagi. Mom, Dedi tahu, kesalahan Dedi amat sangat besar. Bahkan takkan pernah terlupakan meskipun bibir Momi mengatakan telah memaafkan Dedi. Untuk itu, Dedi takkan pernah bosan meminta maaf pada Momi. Apa yang Rose sampaikan pasti membuat Momi syok dan terluka, tapi tetap saja, kita tidak boleh menerima begitu saja pengakuannya. Oke, kalau memang Rose anak Dedi, maka Dedi akan bertanggung jawab pada kehidupannya. Namun bila bukan, kita tidak boleh menerima pengakuan mereka begitu saja. Dedi akan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Momi jangan banyak pikiran ya, sayang. Dan meskipun seandainya Rose memang anak Dedi, tetap saja perbuatannya tidak dibenarkan. Ia dan pamannya tetap harus menanggung konsekuensinya. Namun Dedi tetap berharap kalau Rose bukan anak Dedi. Sekarang, cukup doakan agar Senina baik-baik saja. Semoga anak-anak Rainero juga bisa lahir dengan sehat dan selamat, ujar Reves sambil mengusap puncak kepala Delena dengan penuh cinta. Setelah hampir 2 jam menunggu dalam kecemasan, akhirnya tangis bayi terdengar dari dalam ruang operasi. Rainero mengucapkan syukur karena bayi-bayinya berhasil dilahirkan. Namun semua itu belum benar-benar melegakan hati Rainero sebab masih ada hal yang lebih penting lagi untuk Rainero pastikan. Tentu saja hal itu menyangkut keadaan Senina dan anak-anaknya. Anak-anaknya memang terdengar berhasil dilahirkan, tapi ia belum tahu keadaannya. Jadi dengan perasaan was-was, Rainero menunggu dokter keluar dari ruang operasi dan mengabarkan keadaan istri dan anak-anaknya. Tak butuh waktu lama, akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Dari dalamnya keluar dokter yang menangani persalinan Senina. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Rainero dengan perasaan was-was. Dokter tersebut tersenyum, selamat tuan, putra dan putri Anda lahir dengan sehat sempurna. Tanpa satu kurang apapun. Sementara istri Anda pun baik-baik saja. Untung saja Anda segera membawanya ke sini jadi semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun untuk sekarang, istri Anda masih belum siuman karena efek obat bius yang disuntik sebelum operasi dimulai. Tapi Anda tenang saja, mungkin istri Anda akan segera sadar setelah 1-2 jam lagi. Dan untuk bayi-bayi Anda, setelah dibersihkan, Anda bisa segera melihatnya, tukas dokter itu memaparkan. Akhirnya Rainero bisa bernafas dengan lega. Dan setelah beberapa saat, akhirnya bayi-bayi Rainero dan Senina telah dibersihkan. Rainero pun menghampirinya dengan wajah sumringah. Namun Rainero belum berani menggendong bayi-bayinya. Ia takut, tangannya yang besar itu justru membuat sakit tubuh mungil bayi-bayinya.
Ia sangat takut menyakiti apalagi sampai melukai bayi-bayi mungil itu. Di saat bersamaan, Senina pun dipindahkan ke ruang pemulihan. Mengetahui Senina akan dipindahkan, ia pun bergegas ikut mengiringi setiap langkah saat Senina dipindahkan. Setelah semuanya beres, Rainero pun segera duduk di tepi berangkar seraya menggenggam tangan Senina yang masih terpejam. "Terima kasih, Sweetie. Terima kasih sudah kuat dan bertahan. Terima kasih atas hadiah terindah ini," ucapnya pelan. Lalu Rainero mengecup punggung tangan Senina dengan perasaan bahagia luar biasa. Namun senyum bahagianya seketika berubah sendu, saat ingat kalau ia nyaris saja terlambat menyelamatkan Senina. "Sweetie, maaf, aku nyaris datang terlambat menyelamatkanmu. Aku berjanji, ini akan menjadi kecerobohanku untuk terakhir kalinya," lanjutnya. Kabar gembira ternyata tidak hanya menghampiri Rainero dan keluarga, tapi juga Axton dan Gladys. Gladys dinyatakan hamil membuat Axton benar-benar bahagia bukan kepalang. Ia sampai berseru sambil mengepalkan tinju ke udara. Ia benar-benar bersyukur tidak terjadi apa-apa pada istri dan calon bayi dalam kandungan istrinya itu. "Selamat, sayang. You're pregnant," ucap Axton sambil mengecupi seluruh wajah Gladys. Gladys melebarkan netranya. Kemudian disusul lengkungan indah di bibir merahnya. Kabar kehamilan ini bukan hanya membuat Axton bahagia, tapi juga dirinya. Ia benar-benar merasa diberkati oleh Tuhan. Ia bukan hanya mendapatkan suami yang begitu mencintainya, tapi juga calon buah hati yang sedang tumbuh dan berkembang dalam perutnya. Ia pun bersyukur, ia tidak mendapatkan kekerasan sama sekali saat penyekapan itu. "Sayang, bagaimana keadaan Senina dan Auntie Delena? Terakhir aku melihat perempuan bernama Rose itu memukul wajah Auntie Delena. Setelahnya, aku kehilangan kesadaran sehingga tidak ingat sama sekali apa yang terjadi," tanya Gladys penasaran. Axton hanya tahu kalau Senina harus melahirkan secara caesar, tapi untuk informasi selanjutnya, Axton belum tahu. "Senina terpaksa menjalani operasi caesar. Namun aku belum tahu, sudah selesai atau belum," ujar Axton. Untuk Auntie Delena, beliau hanya mengalami beberapa memar dan sobek di pinggir bibir. "Jadi kau tak perlu risau. Untuk Senina, semoga operasinya berjalan lancar." Gladys hanya bisa mengaminkan. Ia pun mengharapkan yang sama. "Oh ya, sayang, bagaimana kalian bisa tahu keberadaan kami? Lalu, apa benar Rose adalah anak Uncel Reves?" tanya Gladys penasaran. "Untuk Rose, aku pun belum tahu benar tidaknya dia adalah anak Uncel Reves. Tapi bagaimana kami tahu keberadaan kalian? Kamu tahu setelah menyusuri jejak Harold, ayah Senina." "Hah, Paman Harold? Bagaimana bisa? Apa jangan-jangan dia?" "Tidak, dia tidak ikut bekerja sama dalam penculikan ini. Justru dialah yang pertama kali tahu kalau kalian diculik. Harold sempat mencari Rain ke perusahaan untuk memberitahukan kalau Senina diculik, tapi tidak bertemu." Axton lantas melanjutkan ceritanya membuat Gladys akhirnya paham bagaimana mereka diselamatkan. Sementara itu, di saat Senina menjalani operasi, di saat bersamaan juga Harold menjalani operasi sebab tusukan yang Hose lakukan ternyata hampir mengenai jantung pria paruh baya tersebut. Beruntung, tusukan itu tidak benar-benar mengenai jantung. Bila terkena, akibatnya pasti benar-benar fatal. "Jadi bagaimana keadaannya?" tanya Rainero pada dokter yang menangani Harold. Meskipun ayah mertuanya pernah berbuat jahat pada Senina, tapi Rainero tidak bisa mengabaikan fakta kalau laki-laki itu adalah ayah kandung Senina. Selain itu, berkat Harold lah mereka bisa mengetahui keberadaan Senina dan menyelamatkannya. Bahkan laki-laki itu berani bergerak lebih dahulu untuk menyelamatkan Senina meskipun akhirnya laki-laki itu harus terluka. Operasi berjalan lancar. Tusukan itu memang tidak berakibat fatal, tapi tetap saja beliau harus menjalani masa pemulihan yang cukup agar luka-lukanya lekas pulih, jelas sang dokter. Rainero lantas mengucapkan terima kasih. Dokter itu pun segera pamit dari hadapan Rainero. Pemberitaan tentang penculikan Senina dan Delena ternyata telah tersebar luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Jessica yang baru saja selesai memuaskan salah satu sugar daddy-nya pun terbelalak mendengar berita itu dari layar ponselnya. Jessica menyeringai senang.
Ia lantas berinisiatif untuk mengunjungi Senina. Siapa tahu ia memiliki kesempatan untuk menghabisi Senina, pikirnya. Selama ini, ia kesulitan untuk menemukan kediaman Senina. Tapi berkat berita itu, ia jadi tahu di mana Senina dirawat. Jessica yang masih bergelung di bawah selimut putih kamar hotel pun segera bangkit ke kamar mandi. Di dalam otaknya telah terangkai sederet rencana untuk melenyapkan nyawa Senina. Setelah mandi, ia pun mengenakan pakaian yang memang selalu ia siapkan setiap ingin berkencan dengan partner ranjangnya. Kali ini kau takkan lepas, Senina. Aku yakin, setelah ini kau akan benar-benar habis, ucapnya sambil menyeringai. Namun, akankah rencananya berjalan sesuai harapannya?